Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Kamira, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan yang kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Nah, apa sajakah komponen penyusunan kurikulum? Nah, tentunya bagi kita mahasiswa, yang namanya kurikulum tentu sudah biasa terdengar di telinga kita. Nah, tentunya kita juga tahu dong kurikulum itu adalah rancangan pembelajaran yang dipedomani oleh guru-guru dan siswa dalam menjalankan proses belajar mengajar. Nah, sebegitu pentingnya kurikulum, karena dia menjadi muara dari semua pendidikan, maka dalam penyusunannya tentu ada komponen-komponen yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Nah, berikut komponen-komponennya. Yang pertama adalah tujuan yang dapat dicapai. Nah, sebelum pembuatan atau penyusunan kurikulum, kita tentunya harus sudah menetapkan apa aja sih tujuan-tujuan yang ingin kita capai, tujuan pendidikan yang kita capai dari kurikulum yang kita susun tersebut. Nah, yang kedua, pengalaman belajar yang disiapkan untuk mencapai tujuan kita. Nah, bagaimana pengalaman belajar yang akan nanti disiapkan untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu tujuan daripada kurikulum tersebut. Nah, yang ketiga adalah organisasi pembelajaran. Bagaimana nanti penyusunan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu apakah tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak. Nah, selanjutnya. Nah, apa tujuan dari kurikulum dan konten? Nah, setelah kita menyusun sebuah kurikulum, tentu kita punya tujuan. Nah, biasanya tujuan dari kurikulum tersebut itu eh, biasanya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai daripada program pendidikan yang sedang dijalankan. Nah, misalnya dalam meningkatkan potensi siswa, tentunya kurikulum itu harus sesuai dan searah dengan program daripada pendidikan tersebut, begitu. Nah, begitu juga di dalam tujuan pendidikan ada 3 komponen yang harus ada. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yaitu atau disebut dengan aims. Nah, tujuan pendidikan di sini itu adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan daripada pendidikan nasional itu adalah mengupayakan pembelajaran itu dapat meningkatkan potensi daripada peserta didik. Nah, itulah komponen pertama yang harus ada dalam tujuan pendidikan yang tertera di dalam UU 2003, maaf ya. Kemudian selanjutnya ada goals. Nah, goals di sini adalah tujuan daripada institusionalnya. Institusi itu adalah kelembagaan sekolah. Nah, jadi diharapkan nanti ketika kurikulum itu diterapkan, tujuan daripada lembaga sekolah itu pun bisa tercapai dalam pendidikan. Nah, yang terakhir nih adalah objektif. Objektif itu adalah tujuan instruksional gitu. Jadi tujuan diharapkan nanti peserta didik itu bisa mendapatkan pembelajaran dari hasil daripada kurikulum tersebut. Nah, di sini tertera pembelajaran, silabus, dan RPP, begitu ya. Kemudian, selanjutnya, apa permasalahan ends dan means? Nah, ini mungkin jarang kita dengar ya, teman-teman. Nah, yang pertama, means. Nah, means merupakan bagaimana cara kita sampai pada sasaran yang hendak kita tuju. Nah, kemudian ends merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sampai pada batas tertentu untuk mengambil suatu kesimpulan. Nah, kita masih bingung nih maksud yang kedua ini. Nah, mari kita beralih ke contoh. Contoh, tujuan instruksional adalah tujuan instruksionalnya adalah peserta didik dapat menulis secara masuk akal dan dapat mengorganisir paragraf dengan baik. Nah, ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Nah, maka means-nya adalah di dalam kurikulum harus mengandung unsur materi cara menulis yang baik dan aktivitas yang dipakai untuk mencapai cara menulis yang baik tersebut. Sehingga semua sasaran akhir dapat diperoleh peserta didik. Nah, artinya kesesuaian antara tujuan instruksional dan
means itu sesuai. Jadi misalnya di instruksionalnya peserta didik diharapkan bisa menulis secara masuk akal. Mereka pintar, mereka memiliki potensi dalam mengorganisir paragraf dengan baik. Nah, bagaimana cara kita untuk sampai kepada tujuan tersebut? Yaitu dengan kita tetapkan di dalam kurikulum itu unsur-unsur materi atau cara-cara menulis yang baik dan aktivitas yang kita pakai untuk mencapai cara menulis yang baik tersebut sehingga berkesesuaian. Nah, akhirnya apa nanti? Akhirnya pada akhirnya nanti siswa akan ahli di dalam mengorganisir paragraf karena means dan instruksionalnya sudah sesuai dan searah. Gitu. Selanjutnya, apa itu konten? Nah, konten merupakan rangkaian materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari siswa. Nah, berdasarkan kurikulum yang tertentu, ya. Jadi, dalam hal ini materi disusun secara logis, sistematis dalam bentuk. Nah, ini adalah sistem atau bentuk-bentuk penyusunan materi yang logis dan sistematis. Artinya konten-konten yang ada di dalam sebuah materi pengetahuan itu harus secara logis dan sistematis. Nah, dalam bentuk apa? Nah, yang pertama, teori dan definisi. Nah, kemudian yang kedua, konsep. Yang ketiga, generalisasi berupa kesimpulan umum dari hasil analisis para ahli. Yang keempat, prinsip dan ide utama. Yang kelima, prosedur atau langkah-langkah dalam penyiapan materi. Nah, yang keenam, fakta berupa informasi. Nah, yang ketujuh, istilah-istilah pembendaharaan kata yang dikenalkan dalam materi. Nah, kemudian yang ke-8 adalah contoh atau ilustrasi. Nah, inilah bentuk-bentuk materi yang dapat kita susun. Nah, sehingga materi tersebut nantinya, sehingga konten yang kita buat tersebut nantinya memiliki sehingga konten tersebut nantinya akan lebih terorganisir, lebih tersusun secara rapi dan logis. Artinya tidak abal-abal, gitu. Kemudian, nah, bagaimana menyusun strategi pembelajaran? Nah, tentunya setiap kali kurikulum dikeluarkan atau diberlakukan, tentu ada strategi-strategi tertentu dalam pembelajarannya, gitu. Nah, mari kita lihat. Apabila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi dan intelektual, sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh kalangan pendukung filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya atau keabadian, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada pendidik. Nah, pendidik merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Nah, sedangkan peserta didik hanya dianggap sebagai objek pasif menerima sejumlah informasi dari pendidik. Nah, begitu. Jadi biasanya strategi pembelajaran itu sesuai dengan tujuan daripada pembelajaran tersebut. Nah, apa yang ingin kita capai dari sebuah pembelajaran, maka kita juga harus menentukan bagaimana strategi pembelajaran itu berlangsung. Nah, apakah guru yang menjadi pusat informasi seperti yang dikatakan di sini, dan atau apakah murid yang menjadi sentral atau pusat di dalam pembelajaran. Nah, metode dan teknik pembelajaran yang digunakan pada umumnya bersifat penyajian. Nah, ekspositori secara massal, seperti ceramah atau seminar. Selain itu, pembelajaran lebih bersifat tekstual. Nah, pada umumnya, pembelajaran digunakan pembelajaran itu bersifat penyajian secara massal, artinya kebanyakan daripada guru mereka itu atau pendidik itu sebagai penceramah, pusat informasi gitu. Jadi siswa hanya sebagai pendengar. Kemudian selanjutnya, menurut kalangan progresivisme, yang seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Kenapa? Peserta didik secara aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sekaligus menentukan bagaimana cara-cara yang paling sesuai untuk memperoleh materi dan mencapai tujuan belajarnya. Nah, di sini menurut kalangan orang-orang progresivisme yang seharusnya aktif di dalam proses pembelajaran itu adalah peserta didik. Kenapa?
Karena pada masa pembelajaran nantinya peserta didik itu tidak merasa terpaksa karena mereka mempelajari apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka minati, sehingga pembelajaran nanti lebih seru dan asik begitu. Karena peserta didik umumnya tahu apa sih yang mereka minati, misalnya apabila mereka minatnya di bidang agama, mereka minatnya di bidang matematika dan sebagainya begitu. Jadi di sini kalangan progresivisme berpendapat bahwasanya peserta didik itu harus menjadi center daripada pembelajaran. Nah, selanjutnya, keberagaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Nah, karena banyaknya pandangan-pandangan para ahli tentang bagaimana sih mengorganisasi, bagaimana sih menyusun sebuah kurikulum itu. Nah, di sini setidaknya ada 4 keberagaman dalam mengorganisasi kurikulum. Nah, 6 keberagaman mengorganisasi kurikulum. Nah, yang pertama adalah mata pelajaran terpisah. Nah, yang kedua, mata pelajaran berkorelasi. Yang ketiga, mata pelajaran per bidang studi. Program yang berpusat pada anak, artinya pembelajaran yang pusatnya adalah peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah inti masalah. Nah, inti masalah ini maksudnya bagaimana? Nanti para guru akan mencari masalah-masalah yang terjadi di sekolah-sekolah misalnya, dan mereka akan mengevaluasi, memberikan solusi daripada inti-inti masalah tersebut. Nah, yang terakhir adalah eclectic program. Nah, akan tetapi yang pada umumnya kita pakai pada hari ini adalah eclectic program. Nah, apa sih eclectic program itu? Nah, eclectic program itu apa? Eclectic program itu terbagi ke dalam 5 kelompok. Nah, yang pertama adalah mata pelajaran agama dan akhlak. Artinya kelompoknya dibeda-bedakan, mana mata pelajaran agama dan akhlak, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pelajaran estetika, mata pelajaran jasmani dan olahraga. Jadi di sini mata pelajarannya tidak digabung-gabung, dia dipisah menjadi beberapa kelompok. Nah, itulah yang saat ini dijalankan, yaitu bersifat elektif. Nah, sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Nah, selanjutnya, bagaimana mengevaluasi pembelajaran kurikulum? Nah, pertama, di sini ada 2 pendekatan, yaitu traditional evaluations, satu lagi yang wave evaluations. New wave evaluations, ya. Pendekatan traditional evaluation itu dilakukan evaluasi ketika kurikulum sudah ditetapkan secara keseluruhan. Nah, yang kedua, sulit untuk pengendalian atas semua variabel-variabel. Kemudian yang ketiga, tidak peka terhadap kondisi lokal atau efek yang khas, menggunakan metode ilmiah. Nah, mahal dalam hal waktu dan pelaksanaan. Nah, inilah cara mengevaluasi sebuah kurikulum dengan metode pendekatan traditional evaluations. Nah, begitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengevaluasi sebuah kurikulum dengan pendekatan new wave evaluations. Yang pertama adalah impresionistik dan lebih subjektif. Yang kedua, sulit menyamaratakan hasil-hasil yang berlaku pada situasi lainnya. Yang ketiga, jarang membenarkan temuan-temuan. Yang keempat, menekankan pada kekhususan. Yang kelima, tidak jelas seluruhnya, hanya tentang apa yang dinilai. Nah, inilah cara evaluasi dengan pendekatan new wave evaluations. Nah, beralih ke selanjutnya, evaluasi kurikulum menyeluruh. Nah, evaluasi kurikulum menyeluruh itu adalah suatu karya yang kompleks, tidak hanya melibatkan penilaian dokumen tertulis, tapi juga dievaluasi bagaimana implementasi pembelajaran terkait interaksi antara peserta didik, pendidik, materi, dan lingkungan. Jadi evaluasi kurikulum menyeluruh itu segalanya dievaluasi, tidak hanya melalui penilaian yang tertulis, tapi juga bagaimana implementasinya di sekolah-sekolah.
selanjutnya, apa sih tujuan dan peranan evaluasi? Nah, pada umumnya evaluasi itu bertujuan untuk mengukur seberapa baik sebuah kurikulum dilaksanakan. Nah, ketika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Nah, peran evaluasi itu bergantung bagaimana evaluasi dirancang dan dilaksanakan secara diferensial di dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum dan implementasinya. Jadi nanti evaluasi tersebut merupakan penentu seberapa baik kurikulum yang kita rancang, kurikulum saat ini dengan yang sebelumnya, bagaimana implementasi kurikulum tersebut. Nah, itulah yang kita evaluasi. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa baik sebuah kurikulum dilaksanakan. Nah, peran tertentu yang dimainkan oleh evaluasi berdampak penting untuk menentukan hasil akhir dari kurikulum dan penentuan untuk step yang diambil selanjutnya. Nah, perannya juga sangat penting sebuah evaluasi itu, yaitu apa? Peranan mereka itu menentukan hasil akhir dan untuk menentukan step selanjutnya. Apakah tetap dengan kurikulum yang sama atau ada pembaharuan kurikulum misalnya, atau berpindah ke kurikulum yang baru, atau tetap dengan kurikulum yang lama, begitu. Nah, selanjutnya evaluasi formatif dan sumatif. Nah, evaluasi formatif adalah sebuah pembanding yang menyediakan penilaian mutu kurikulum yang diselenggarakan sepanjang proses pengembangan kurikulum. Nah, ketika proses implementasi sebuah kurikulum, maka dan kita mengambil evaluasi atau mengambil penilaian, berarti itu disebut dengan evaluasi formatif. Sedangkan evaluasi sumatif itu diselenggarakan dalam rangka memperoleh suatu penilaian menyeluruh dari suatu kurikulum yang diterapkan sebelumnya. Nah, beda evaluasi formatif dan evaluasi sumatif adalah evaluasi formatif itu dilakukan evaluasi sepanjang proses pengembangan kurikulum. Sedangkan evaluasi sumatif itu dilakukan sebuah evaluasi untuk memperoleh hasil menyeluruh dari kurikulum yang telah ditetapkan. Biasanya formatif itu di awal dan sumatif itu di akhir. Nah, selanjutnya, kegunaan evaluasi kurikulum. Nah, apa aja sih guna-guna evaluasi ini? Apakah cuma evaluasi aja atau cuma hanya program saja? Nah, pertama, manfaat evaluasi kurikulum diantaranya satu, untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan kurikulum. Nah, jadi inilah kegunaan evaluasi, untuk mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dari kurikulum tersebut dan apa aja yang menjadi kelebihan dan keuntungan daripada kurikulum tersebut. Yang kedua adalah untuk mengambil langkah selanjutnya, ya, untuk menjadi sebuah bahan pertimbangan apakah kita akan lanjut dengan kurikulum tersebut, apakah kita akan merubah kurikulum tersebut atau tetap pada kurikulum selanjutnya. Yang ketiga, untuk mengetahui progres peserta didik. Jadi dengan adanya kurikulum, dengan adanya pedoman pembelajaran yang akan kita jalani, maka tentunya kita akan mudah mengetahui bagaimana progres peserta didik tersebut. Yang keempat, untuk mengetahui proses belajar mengajar. Nah, untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, sebuah kurikulum dievaluasi atau diubah itu adalah karena tidak adanya kecocokan kurikulum atau kurikulum tersebut tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa atau siswa-siswa di sekolah. Nah, jadi gunanya evaluasi tersebut adalah memperbaiki proses belajar. Mana yang dengan kurikulum sebelumnya proses belajarnya membosankan, tapi dengan kurikulum baru mungkin akan diubah menjadi lebih ke exercise dan tidak membosankan begitu. Dan yang terakhir, mengukur tingkat pencapaian tujuan pendidikan. Nah, seperti di awal tadi, sebuah kurikulum diciptakan tujuannya sudah pasti sesuai dengan program pendidikan tersebut. Nah, ketika sebuah kurikulum diimplementasikan, maka ini akan menjadi tolak ukur bagaimana tolak ukur seberapa jauh pencapaian daripada program pendidikan tersebut. Begitu. Kemudian selanjutnya, nah, model-model evaluasi. Nah, inilah beberapa model-model evaluasi
Yang pertama, evaluasi intrinsik dan hasil, evaluasi sumantik dan formatif, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, evaluasi studi 8 tahun, evaluasi Mervesel dan Mikel, evaluasi dispersi, evaluasi congruence, contingency state, kemudian ada evaluasi stability konteks input, proses produk, kemudian ada evaluasi penilaian acuan norma, atau disingkat dengan PAN, dan penilaian acuan patokan atau disingkat dengan PAP, evaluasi masa dating dan aliran masa datang. Nah, penjelasan tentang evaluasi-evaluasi ini akan kita jelaskan di pembahasan selanjutnya. Nah, baik, inilah akhir daripada presentasi kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya memohon maaf bila ada kesalahan. Nah, nanti jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.